Fenomena sound horeg di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengundang kontroversi. MUI pun mengharamkan karena menimbulkan mudarat. Mengapa pemerintah provinsi perlu membuat aturan yang pasti? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah momen keributan dan aksi saling pukul antar warga dan peserta karnaval di Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Suara keras yang dihasilkan truk audio dianggap mengganggu warga yang sedang sakit dan balita. Aksi saling pukul ini terjadi di teras rumah salah satu warga di kawasan Mulyorejo Sukun, Kota Malang. Saat sejumlah truk audio berdaya besar melewati lokasi kejadian, sejumlah warga sempat meminta pemilik truk dan operator audio untuk menurunkan volume sound horeg miliknya. Kencangnya suara tersebut dianggap mengganggu ketenangan warga, termasuk adanya sejumlah manula dan balita yang sakit di jalur yang dilalui. Peringatan tersebut justru dianggap sebagai gangguan karnaval yang menjadi agenda tahunan. Tak terima terhadap tuntutan warga, terjadilah tawuran antara warga dan peserta karnaval. Bukan kali ini saja insiden tawuran dan kerusuhan akibat karnaval serta kontes sound horeg di kawasan Malang Raya. Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan sound horeg yang menimbulkan kemudaratan atau gangguan bagi masyarakat. Fatwa ini didasarkan pada prinsip bahwa penggunaan sesuatu yang menimbulkan mudarat atau bahaya dan kerugian adalah dilarang dalam Islam. Meskipun sound horeg bisa menjadi hiburan, jika dampaknya merugikan banyak orang baik kesehatan, ketenangan, lingkungan, maka penggunaannya menjadi haram. Banyak pemerintah daerah mulai memberlakukan pembatasan volume suara dan jam operasional penggunaan sound system. Contohnya, Pemkab Tulungagung membatasi kekuatan suara maksimal 80 dB untuk kegiatan pawai dan 125 dB untuk kegiatan statis serta tidak boleh melebihi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa sound horeg harus mematuhi aturan pemerintah dan fatwa ulama agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kegiatan keagamaan. Terlebih, jika acara sound horeg diisi dengan penari-penari yang berpakaian tidak sopan, merusak bangunan milik warga dan infrastruktur di desa. Emil menyambut baik fatwa MUI Jawa Timur tentang penggunaan sound system yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah itu diharamkan. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi itu. Kapan fenomena sound horeg mulai muncul? Sound horeg diperkirakan muncul pertama kali sekitar tahun 2014. Khususnya di daerah Jawa Timur di antaranya Malang. Fenomena ini berakar dari tradisi hiburan rakyat di pedesaan yang menggunakan pengeras suara untuk acara hajatan dan kemudian berkembang lebih lanjut. Istilah horeg sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti bergetar, merujuk pada efek suara yang dihasilkan oleh sistem audio berukuran besar dengan volume sangat tinggi yang mampu membuat lingkungan sekitar bergetar. Sound horeg ini menjadi fenomena populer, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sering digunakan dalam pawai, karnaval, hingga perayaan desa. Namun, popularitasnya juga menuai pro kontra karena tingkat kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi menimbulkan resiko kesehatan. Ada beberapa faktor yang membuat sound horeg menjadi fenomena yang sangat populer, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Masyarakat di wilayah Jawa Timur memiliki sejarah panjang dengan kesenian rakyat yang cenderung ekspresif dan bersuara keras seperti Jatilana atau Bantengan.
Soundhoreg dianggap sebagai kelanjutan dari tradisi hiburan yang meriah dan energik ini. Kemampuannya menciptakan suasana pesta rakyat yang meriah dengan alunan musik DJ lokal, dangdut atau campur sari, menjadikan Soundhoreg primadona dalam berbagai acara komunitas seperti pawai, karnaval, hajatan, hingga perayaan desa. Pelarangan atau pembatasan terhadap Soundhoreg ini muncul karena beberapa faktor utama yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Soundhoreg menghasilkan tingkat kebisingan yang sangat tinggi, jauh di atas ambang batas aman yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yaitu 85 desibel untuk 8 jam paparan. Soundhoreg bisa mencapai 135 desibel atau lebih. Kebisingan ekstrim ini menyebabkan polusi suara yang serius. Paparan suara bising yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan pendengaran sementara hingga kerusakan permanen pada koklea dan saraf pendengaran. Selain itu, juga bisa memicu stres, gangguan tidur, dan penyakit jantung. Akhirnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur beserta perwakilan MUI dan pihak kepolisian daerah Jawa Timur menggelar pertemuan tertutup selama kurang lebih 2 jam untuk membahas aturan tentang penggunaan Soundhoreg di Gedung Negara Graha di Surabaya pada Kamis 27 Juli malam. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pertemuan ini melibatkan beberapa pihak termasuk MUI dan dokter ahli THT. Pemprov ingin melihat pandangan dari sisi keagamaan hingga pandangan dari sisi medis terkait dampak yang ditimbulkan dari Soundhoreg tersebut. Nantinya, paparan yang telah disampaikan oleh beberapa pihak tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim kecil. Bakes Bangpol sebagai leading sektor dan kepolisian daerah Jawa Timur akan bekerja 1-2 hari ke depan untuk menghasilkan poin-poin aturan penggunaan Soundhoreg. Malam ini, Pak? Ya, malam ini bahwa memang perlu ada panduan agar masyarakat punya pegangan yang lebih jelas mengenai apa yang boleh dan tidak, apalagi sudah banyak yang bahkan memesan sound system untuk kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat, termasuk di bulan Agustus ini kan. Jadi Pak Karo Ops tadi menyampaikan paparan hasil telaahan Pak Kapolda, karena Pak Kapolda malam ini halangan, tetapi ini akan ditindaklanjuti tim kecil yang bekerja 1-2 hari ke depan, 1-2-3 hari ke depan untuk kemudian akan disampaikan persisnya seperti apa. Harus diakui bahwa fenomena Soundhoreg punya efek perputaran ekonomi di level akar rumput. Namun dampak buruk yang ditimbulkan juga merugikan masyarakat, baik dari segi kesehatan dan dampak sosial lainnya. Regulasi diperlukan agar semua pihak terlindungi atas fenomena Soundhoreg tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.